Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam generasi Bumi Merah Putih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kami, sehingga alhamdulillah kami sudah dapat membuat sebuah channel YouTube yang kami beri nama Generasi Bumi Merah Putih, atau kami singkat GBMP. Melalui channel YouTube Generasi Bumi Merah Putih ini, kami berharap bisa sharing dan berbagi informasi serta bertukar pengetahuan dengan rekan-rekan yang menyaksikan setiap konten-konten yang kami tayangkan. Kami sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan penayangan perdana dari kami. Banyak hal dan faktor yang menjadi penyebabnya, yang mohon maaf kami tidak bisa menjelaskannya di sini. Rekan-rekan Generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, selama ini kami hanya berdiam diri menyaksikan apa yang terjadi pada negeri ini dan dunia. Seiring berjalannya waktu, kami pun menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin modern. Tidak mudah bagi kami untuk menentukan atau membuat sebuah konten. Bahkan kami pun menyadari bahwa kami masih banyak kekurangannya dalam menyajikan penayangan di konten Generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan Generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, sebenarnya leluhur bangsa kita sudah banyak menyebarkan pesan-pesannya yang disampaikan kepada generasi penerusnya. Kami melihat dan menyaksikan banyak YouTuber-YouTuber yang sudah membuat konten yang menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan leluhur bangsa Indonesia. Ini berarti pesan-pesan yang disebar itu sudah sampai kepada generasi penerusnya, atau boleh dikatakan generasi penerusnya sudah menerima pesan-pesan yang disebar oleh beliau atau para leluhur. Dalam hal ini kami pun menyadari bahwa kami bukanlah orang yang mengerti dan paham akan menangkap hal semacam itu. Tetapi di dalam perjalanan spiritual kami dan melalui perenungan kami serta olah rasa serta olah pikir kami, seolah-olah kami pun menyerap pula pesan yang disebar oleh beliau atau para leluhur. Berikut ini saya akan membacakan sebuah pesan. Semoga pesan-pesan yang saya bacakan ini menjadi bahan perenungan bagi kita, generasi penerus cita-cita para leluhur. Mohon disimak dan dikaji kembali agar kita tidak gagal paham dalam menangkap atau mencerna pesan-pesan yang saya bacakan ini. Oke, saya bacakan pesannya. Bangsaku, penjajah tidak mengetahui apa yang telah diketahui sebelumnya oleh
para leluhur bangsa kita. Itulah mengapa para raja-raja tanah Jawa selalu memiliki gelar dan berganti nama. Karena sudah sejak awal zaman purba pun, negeri kita ini telah menjadi target eksploitasi sumber kekayaan alam bangsa luar. Awal dari adanya penjajahan itu pun berawal dari terbukanya jalur perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Armada secara besar-besaran pun telah mengubah tatanan budaya bangsa kita hingga memporak-porandakan sistem moral yang telah lama menjadi kebanggaan generasi sebelumnya. Maka dapat dikatakan, zaman itu, pada masa itu, bangsa kita mengalami gejala sosial yang paling pahit, yaitu keterbelakangan. Itulah satu ciri dari bangsa kita yang seolah hilang jati dirinya. Akan tetapi, jiwa dan semangat para satria maupun kesatria yang kita sebut sebagai pahlawan telah mampu mengobarkan kembali bangsa kita hingga bangsa ini melepaskan diri dari belenggu demi suatu kebebasan. Dan bahkan kelestarian alam maupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah juga mereka para beliau yang telah memikirkan untuk kita generasinya saat ini. Kini bagaimana dengan kita saat ini? Apakah mampu memberikan hal yang terbaik bagi generasi yang akan datang, anak cucu kita kelak? Saudaraku setanah air, Indonesia zaman ini, saat ini ketahuilah, adalah suatu zaman keterbukaan di mana sejarah dan kesejarahan pun akan ada pada saat ini. Dan itu bukanlah suatu gambaran dari yang hanya semata saja telah kita saksikan, telah kita rasakan, telah kita selami semua kejadian maupun apa yang disebut pertanda. Itulah suatu proses yang kita sebut dengan regenerasi. Bangkitlah saudaraku, selamatkan Indonesia. Bangunlah bangsa, lawatlah apa yang ada di dalamnya. Itulah sebuah pesan yang saya bacakan. Sebuah pesan yang syarat akan nilai moral dan edukasi. Banyaknya sejarah dan cerita sejarah perjalanan leluhur bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kami pun memahami akan hal itu, karena negeri kita tercinta ini sudah sejak lama menjadi target penjajah untuk dikuasai. Dari zaman dahulu hingga sekarang, bangsa asing selalu mengincar kekayaan alam Indonesia. Karena kekayaan alam Indonesia yang tak ternilai itu pun yang membuat kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Sejak berjuta-juta tahun yang lalu, leluhur bangsa kita sudah memperjuangkan dan mempertahankan serta merawat tanah pertiwi yang kita cintai ini agar tidak jatuh ke bangsa lain, agar anak cucu kelak beliaulah yang nantinya akan merasakan buah hasil perjuangan daripada
para leluhur bangsa ini. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, Indonesia terkenal akan budaya dan kebudayaannya. Indonesia pernah menjadi mercusuar dunia. Indonesia pernah menjadi macan Asia. Indonesia kaya akan nilai historisnya. Indonesia adalah mujizat dari Sang Pencipta. Tetapi Indonesia pun masih misteri. Masih banyak hal-hal tentang Indonesia yang menjadi rahasia, yang belum diketahui oleh rakyat Indonesia. Banyaknya cerita sejarah, mitos, hikayat, dongeng, legenda, maupun cerita rakyat Indonesia yang menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan leluhur serta nenek moyang bangsa Indonesia. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, dahulu bangsa Indonesia terkenal akan budayanya. Rakyat yang ramah tamah, sopan santun, dan selalu welcome kepada bangsa asing yang datang ke Indonesia. Hal inilah yang dijadikan bangsa asing sebagai modal ataupun senjata awal untuk menguasai Indonesia. Karena kepolosan dan kebodohannya lah, maka rakyat Indonesia berhasil dikelabui oleh bangsa asing atau penjajah pada waktu itu. Bahkan mau diadu domba dengan bangsanya sendiri. Inilah yang dikenal atau disebut dengan politik adu domba. Karenanya banyak catatan sejarah leluhur bangsa Indonesia yang diputarbalikan. Banyak sejarah bangsa Indonesia yang dirubah. Banyak juga catatan-catatan atau buku-buku kuno, kitab-kitab kuno itu yang dibuat oleh penjajah atau bangsa asing pada waktu itu. Disinilah kita sebagai generasi penerus cita-cita bangsa harus teliti. Kita harus teliti dalam menyikapi setiap temuan-temuan sejarah. Kita harus melakukan dengan riset, bukan hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan saja, tapi gunakanlah dengan akal dan logika kita. Dan kita sebagai generasi penuh cita-cita leluhur bangsa Indonesia harus mau menggali dan menelusuri sejarah perjalanan dan perjuangan leluhur bangsa Indonesia. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, bangsa asing yang menjajah Indonesia bukan hanya ingin menguasai kekayaan alam Indonesia saja, bahkan sejarah nenek moyang kita pun diteliti oleh mereka, dijadikan bahan riset mereka, pengetahuan mereka. Kebudayaan kita banyak yang dicuri. Bahkan cerita sejarah perjalanan leluhur Nusantara dan bukti sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang masih ada yang tersimpan di luar negeri. Contohnya ada di Museum Belanda dan di Museum Inggris, atau mungkin di negara-negara lain pun ada.
rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Sebuah kesimpulan dari kami bahwa zaman itu berjalan terus maju menuju ke arah perkembangan modernisasi. Tetapi peradaban itu berjalan mundur. Sehingga banyak terkuak penemuan sejarah dari leluhur bangsa Indonesia, baik itu situs-situs ataupun benda-benda kuno masa lalu yang mulai ditemukan. Mencermati itu semua, mungkin kini saat yang tepat bagi kami untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada halayak umum. Melalui channel YouTube Generasi Bumi Merah Putih ini, kami akan menyajikan sebuah penayangan mengenai perjalanan dan perjuangan leluhur bangsa Indonesia dan dunia. Sebuah konten yang menceritakan tentang sejarah di masa lalu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam sebuah konten kami ada sebuah cerita sejarah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Mungkin kami punya pandangan lain atau pendapat yang berbeda mengenai cerita sejarah leluhur bangsa Indonesia yang selama ini sudah kita pelajari. Tanpa mengurangi hormat kami yang sedalam-dalamnya kepada para orang tua, kepada para sesepuh, kepada para panutan-panutan di bidang tertentu, kepada masyarakat umum, dan kepada masyarakat Indonesia khususnya. Tidak lupa juga kepada pembimbing kami. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Arahan yang selalu menjadi inspirasi buat kami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahteralah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami sampaikan sekali lagi jika di dalam penyampaian konten kami atau pembahasan kami dalam sebuah konten ada hal-hal yang sifatnya tidak masuk di akal atau di luar logika atau di luar daripada referensi ilmu pengetahuan yang sudah ada, kami mohon maaf akan itu. Beri dukungan terus kepada kami dengan kritikan, saran, atau komentar yang sopan. Dan untuk menambah motivasi kami atau menambah semangat kami berharap rekan-rekan mengklik like, share, atau subscribe di channel kami. Dan supaya tidak tertinggal dari konten-konten kami selanjutnya, klik notifikasi lonceng. Sekali lagi, ikuti terus channel kami, karena setiap
konten-konten yang kami sajikan itu pastinya berhubungan erat dengan konten-konten sebelumnya. Makanya rekan-rekan harus menyaksikan konten-konten kami itu terus dan tidak tertinggal. Terima kasih saya ucapkan. Semoga yang saya sampaikan tersebut menjadi bahan referensi sebagai bahan edukasi generasi penerus cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.